Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di sini diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita muji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih, semua karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Biar Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin bersekutu Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Engkau yang hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Biar setiap gunung beranjak, setiap laut, setiap gelombang bergelora, firman Tuhan tetap kuat, tetap teguh dalam kita. Haleluya. When the mountains roar and the seas turn strong, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel it broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abound in us, you're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're able to break every chain that lies in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall
and the seasons round, but my word stands strong, says the Lord. When the words get tough, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to bring every chain our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. When the mountains fall and the seas run round, but my word stands strong, says the Lord. When the words get tough, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Oh. Your love is powerful. Thee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain that locked in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Your love is powerful. Oh. Your love is powerful. Thee shall bow. Your love is mighty. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, able to break every chain that lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sing. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never fails, stronger, deeper, your love, Lord. Oh, glorious, forever, never. Great is our God. Oh, sing your love. Your love
is powerful. Thee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful, Lord. Hey. Your love is powerful. Thee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. My Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Great overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Feel it. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Feel it. Grace overflows in Hope Church. Oh, grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Lord. Your grace overflows in us. Your grace overflows in Hope Church. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu besar. Sikiara labakais. Oh, haleluya, haleluya. Oh, besar nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami puji. Hey, sikiara labakais. Hiara labakais. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hiara labakais. Hiara labakais. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus. Hiara labakais. Hiara labakais. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Hey, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Hebat Hope Church, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku
saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, biar mata kami, mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hati. Waktu saudara kepada hambanya Pastor Nathan, hatimu setulus salib-Mu, kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti-Mu. Haleluya Yesus. Seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti-Mu Yesus. Haleluya. Seperti-Mu Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Seperti-Mu Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur, sungguh sangat amat bersyukur. Kami punya Tuhan yang sangat baik. Haleluya Yesus. Engkau bukan hanya baik, tetapi Engkau sungguh memperhatikan kami. Amin Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami, dan Engkau gak pernah jauh dari kami. Ya Yesus. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Biar pujian ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di dalam-Mu, dan Engkau ada di dalam kami. Kami mau selalu melekat erat dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kami sadar di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena Tuhan, inilah yang menjadi keinginan kami, kerinduan kami. Kami hanya mau melekat erat sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau mengatakan tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pakai hidup mereka semakin dahsyat lagi. Untuk David dan seluruh tim Engkau berkati. Juga Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir. Kami sangat yakin dan percaya kehadiran kami gak sia-sia. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, supaya
pesan-pesan. Itu hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan. Amin Yesus. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua, tidak terkecuali, lawat kami semua. Supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan kita semua yang siap mendengar di situ Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Ya, beri tepuk tangan buat Yesus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Senang banget bisa lihat semuanya lagi, saudara. Thank you David dan seluruh tim buat pelayanannya. Ada beberapa yang saya baru lihat hari ini, karena minggu lalu saya tidak bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Oke, 2 minggu lalu saya sharing firman Tuhan dengan judul pikiran yang jahat. Nah hari ini saya mau sharing tentang perkataan yang jahat. Siap dengar firman Tuhan? Yang siap katakan yes. Oke, gitu dong, semangat dong. Hari ini saya mau sharing tentang perkataan yang jahat. Siapa yang setuju di sekitar kita banyak perkataan yang jahat? Bener ya? Jadi kadang-kadang kita lagi baik-baik aja, ada aja gitu ya orang yang ngomongnya asbun, asma, asbun asal bunyi, asma asal mangap. Jadi ngomong gak dipikir, terus menggores sesuatu di hati kita. Nah kalau saudara-saudara berpikir perkataan yang jahat itu baru terjadi hari-hari ini aja, ternyata perkataan yang jahat itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Sudah setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah kalau kita lihat di Alkitab, perkataan yang jahat itu bahasa Alkitabnya menggunakan kata pencemooh, pengolok-olok, penghina. Itu di Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata-kata itu. Nah kita akan lihat dulu. Amsal 12 ayat 18 bagian A mengatakan ada orang yang mulutnya lancang seperti tikapan pedang. Setuju nggak saudara? Ada orang yang mulutnya setajam pedang. Kayaknya ada acara TV. Acara TV namanya apa? Silet. Singkatan apa itu silet? Nova. Kayaknya ada singkatannya ya. Enggak ada ya. Setajam silet. Nah dalam bahasa Alkitab menggunakan kata seperti tikaman pedang. Jadi sakit banget gitu ya. Jadi dalam kitab Amsal ribuan tahun lalu sudah ditulis mengatakan ada orang yang mulutnya lancang. Seperti tikaman pedang. Nah Amsal 6 ayat 16 sampai 19 kita mau sama-sama belajar 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya. Jadi kita mesti ngerti ada 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7 hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 17, mata sombong. Nah, yang kedua yang kita mau perhatikan hari ini, lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan ayat yang ke-19, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ayat 17 yang kedua bicara lidah dusta, ayat 19 semakin diperjelas. Lidah dusta, terus di sini dikatakan saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ini bicara tentang fitnah. Benar ya, fitnah ya. Ada yang berkata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau di fitnah itu yang dirusak nama baik seseorang.
Nah, ini ditulis dalam kitab Amsal yang sudah ribuan tahun yang lalu. Bagaimana keadaan akhir zaman? Hari-hari ini kita ada di akhir dari akhir zaman. Jadi pertanyaannya, bagaimana keadaan akhir zaman? Dalam 2 Timotius 4 ayat 4, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, ini loh keadaan akhir zaman. Dan salah satu tanda akhir zaman adalah manusia akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng itu bicara tentang sesuatu yang enggak pasti. Dongeng itu bicara sesuatu yang cuma nyenengin kuping aja. Dongeng itu bicara tentang sesuatu yang superstisius, kayalan-kayalan, cerita-cerita legenda. Seperti saudara tahu, saya suka traveling. Dan luar biasanya, saya menemukan Indonesia ini memang suka dengan dongeng. Contoh, waktu jalan-jalan ke Merapi, ke Dieng, ke Bromo, itu Indonesia sekarang sudah bagus. Jadi ada ceritanya. Kenapa gunung ini bisa terjadi? Kenapa kawah ini bisa terjadi? Kenapa gua ini bisa terjadi? Nah, itu ada penjelasan secara geologisnya. Tetapi lucunya, anehnya, ada papan yang kedua yang bicara tentang legenda. Kenapa tempat itu terjadi? Nah, ini menarik. Jadi secara natural, secara geologis ada penjelasannya, tapi juga semuanya selalu ada cerita legendanya. Kenapa? Karena memang orang Indonesia ternyata suka dengan hal-hal yang berbau dongeng. Nah, tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, semakin hari orang semakin menyukai yang berupa dongeng. Sesuatu yang bukan fakta, sesuatu yang bukan sesuatu yang berdasarkan data. Nah, waktu siap khotbah ini ada sesuatu yang timbul dalam pikiran saya. Hal itu adalah post-truth. Ada yang pernah tahu post-truth apa? Ada yang pernah dengar? Post-truth. Sesuatu yang melewati kebenaran gitu kurang lebih ya. Nah, kita akan lihat dulu definisi post-truth. Post-truth adalah situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Dalam era post-truth, emosi, opini pribadi, dan narasi lebih kuat pengaruhnya daripada fakta dan kebenaran objektif. For your information, kata-kata post-truth mulai viral itu sejak tahun 2016. Jadi udah lama, udah 9 tahun yang lalu. Nah, era post-truth kapan dimulainya nggak ada yang tahu, tapi kata-kata ini mulai viral sejak 2016. Nah, kalau kita lihat penjelasan ini, definisi ini, saudara setuju nggak? Kita ada di posisi atau di masa atau di era post-truth. Setuju nggak? Halo? Setuju nggak? Situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Karena ada daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Dalam era post-truth, emosi, opini pribadi, dan narasi lebih kuat pengaruhnya daripada fakta dan kebenaran objektif. Saya mau nanya sekali lagi, setuju nggak ini terjadi hari-hari ini? Setuju atau setuju banget? Berarti ayatnya benar ya. Di akhir zaman, orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Salah satu tanda akhir zaman sudah digenapi. Orang nggak terlalu suka dengan kebenaran. Kenapa? Orang senangnya yang nyeneng-nyenengin telinga. Ada opini,
ada daya tarik emosi, ada keyakinan pribadi. Aku yakinnya begini. Nah karena dia yakinnya begitu, dia berpikir itu adalah sebuah fakta. Saya mau katakan, belum tentu yang setiap pribadi alami itu menjadi fakta umum. Belum tentu. Contoh, saya nggak nyindir siapapun. Contoh, ada orang merasa kalau sakit batuk obatnya merek tertentu. Belum tentu semua orang yang sakit batuk cocok dengan obat tertentu itu. Yang setuju dan yes. Hari-hari ini saya lagi batuk. Tetapi nggak usah takut ketularan. Karena menurut dokter, saya batuk itu karena oksigen yang masuk ke paru-paru itu berkurang. Jadi tubuh saya membangun sebuah sistem, saya harus batuk supaya oksigennya bisa lebih banyak masuk. Nah saya punya teman, batuk terus, berbulan-bulan batuk, ke dokter satu, dokter berikutnya gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya ada satu dokter kasih rekomendasi kamu ke dokter jantung. Oh dia kaget, apa urusannya batuk sama jantung. Ternyata ceritanya mirip dengan saya, tapi pastinya levelnya atau kadarnya beda jauh. Jadi luar biasa tubuh manusia ini, jantungnya itu lemah, jantungnya dia. Nah waktu jantungnya lemah, tubuhnya memaksa untuk membangkitkan jantungnya. Makanya ada saraf-saraf dalam tubuh manusia yang memaksa dia untuk batuk, supaya jantungnya aktif. Dek. Nah kalau gitu kan berarti kalau dia minum obat batuk supaya nggak batuk, kan mematikan. Ya mengerti kata Yesus? Jadi kenapa? Karena tubuhnya memaksa dia batuk supaya jantungnya berdetak. Nah waktu dia cek, dokternya ngomong begitu, dia ngomong untung selama sebulan lebih saya nggak mati gara-gara minum obat batuk yang salah. Nah, itu contoh. Jadi sesuatu yang dialami seseorang belum tentu menjadi fakta umum. Jadi keyakinan pribadi itu nggak boleh menjadi sebuah fakta. Nah, dalam era post-truth, emosi, opini pribadi, narasi lebih kuat pengaruhnya daripada fakta dan kebenaran. Menyedihkan. Ciri-ciri era post-truth. Fakta kalah dengan emosi. Ya kan? Orang nggak terlalu fokus dengan fakta. Kenapa? Karena orang lebih suka sesuatu yang membuat nyaman. Jadi misalnya ada sesuatu berita yang dia suka, dia akan percaya dengan hal itu. Tetapi kalau ada sesuatu fakta yang melawan kesukaannya, dia nggak suka. Dan dia akan ngomong, itu hoax. Ini contoh ya. Buat orang seperti saya yang suka minum kopi, saya akan memilih berita-berita yang mendukung kopi itu baik. Iya dong, buat saya suka kopi. Saya akan suka. Tapi coba kalau ada berita-berita yang mengatakan minum kopi itu nggak baik, nggak sehat. Saya bilang hoax, nggak bener. Kenapa? Karena tidak mendukung kesukaan saya. Itu contoh, saya cuma pakai satu contoh loh, kopi. Kita cuma milih yang kita suka. Berikutnya dominasi media sosial. Waduh, zaman dulu ketidakbenaran, ketidakakuratan itu dari mulut ke mulut. Terus waktu zaman sudah mulai maju ada mesin cetak. Dari satu mesin cetak ke mesin cetak, dari satu artikel ke artikel lain. Tetapi di zaman sekarang mengerikan. Karena yang saya ketik detik ini, waktu saya pencet send, semua orang di muka bumi ini bisa baca. Walaupun yang saya ketik belum tentu benar. Demikian juga pabrik-pabrik hoax di mana-mana, mereka bisa tulis apapun.
Dan dalam momen yang sama, waktu kita buka media sosial kita, itu kita bisa lihat apa yang mereka tulis, apa yang mereka foto, posting, atau posting video. Informasi menyebar sangat cepat tanpa verifikasi. Kita nggak tahu benar atau tidaknya, kita bisa ngelihat, waduh di depan jalan atau di depan gedung DPR MPR lagi demo. Padahal orang yang lewat di depan DPR MPR enggak, aman-aman aja. Ada yang pernah ngalamin gitu? Aman-aman aja, enggak ada apa-apa. Nah, tapi pabrik-pabrik hoax itu sering bukan mengirim tapi menyebarkan berita hoax dan disinformasi. Jadi sesuatu yang tidak benar, kalau dulu dari mulut ke mulut aja, kalau dulu dari tulisan kepada tulisan yang lain, sekarang mengerikan. Karena ada yang namanya sosial media. Saya nggak bilang kita nggak boleh lihat sosial media ya. Sosial media saya akui banyak hal yang baik juga. Asal kita pilih siapa yang nulis, akunnya terpercaya atau tidak. Karena ada juga yang baik, ada juga yang kita bisa belajar. Tetapi ada sosial media yang gak jelas, nulis yang macam-macam, posting foto yang macam-macam, posting video yang aneh-aneh, terus ditambah dengan narasi-narasi. Dan terbukti katanya netizen Indonesia, bukan cuma netizen, warga Konoha, warga 62 ini memang paling kepo di seluruh penjuru bumi. Jadi selalu ditambah-tambahin, udah bukan fakta ditambah-tambahin, waduh tambah rame. Dan itu terbukti ya, nggak cuma di sosial media, coba ada motor jatuh, coba ada kecelakaan. Ya beberapa kali kami jalan-jalan ke luar negeri, kami pernah tinggal di luar negeri. Kasian juga kalau di luar negeri, apalagi negara-negara yang semakin maju, kalau ada kecelakaan, nggak ada yang datengin. Dia tunggu aja polisi atau ambulan datang. Kalau di Indonesia ada yang jatuh aja, itu dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, itu langsung rame dikerubutin orang. Saya juga heran, antara tolong menolongnya tinggi, atau keponya tinggi, atau memang nggak ada kerjaan. Jadi sampai begitu. Termasuk di sosial media. Jadi udah yang diposting gak tahu kebenarannya, wah digeruduk sama netizen. Ditambah-tambahin, jadi tambah rame. Hoax, disinformasi makin luar biasa. Ciri-ciri post berikutnya, adanya namanya filter bubble dan echo chamber. Algoritma internet membuat orang hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Tadi sudah saya cerita, kalau orang yang suka kopi ya akan memilih berita-berita yang mendukung betapa baiknya kopi. Yang berikutnya relativisme kebenaran. Saking begitu banyak alternatif, saking begitu banyak yang berbeda, kebenaran sudah dianggap relatif. Jadi yang aku anggap benar, ya itu benar. Kalau aku anggap salah, ya salah. Dan fakta ini merembes masuk ke dalam gereja. Ada yang bilang perpuluhan itu salah, persepuluhan itu salah. Jadi walaupun gembalanya, pendetanya khotbah persepuluhan terus, ya dia bilang salah itu, salah. Kenapa salah? Itu banyak di YouTube, persepuluhan itu salah. Jadi relatif. Dia mau pilih yang mana? Saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Contoh aja, persepuluhan. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang yang menabur akan menuai. Kalau kita setia dalam persepuluhan, itu bukan karena kita minta berkat. Bukan kita investasi, tapi itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita berlimpah
limpah, limpah, limpah. Dan saya mau katakan, kalau kita sadar akan hal itu, persepuluhan bukan sesuatu yang berat. Saya yang gak bisa apa-apa, saya yang gak punya apa-apa, saya yang keadaannya biasa-biasa saja. Kalau Tuhan bisa angkat dengan luar biasa, bisa punya banyak hal, itu semua karena Tuhan. Dan waktu Tuhan ngomong persepuluhan, itu sesuatu yang enteng banget, cuma 10%. Tuhan sudah kasih 100%, masa saya hitung-hitungan sih? Gitu kan? Nah, kita kembali ke topik ini. Tergantung sudut pandang. Point of view. Anak-anak Gen Z ngomong POV. Point of view. Jadi sesuatu bukan fakta lagi. Sesuatu bukan sesuatu yang ilmiah lagi yang dilihat. Tetapi point of view-nya apa? Ada sebuah gambar yang sangat ekstrim. Jadi saya sebelumnya minta maaf sama saudara yang ini rated R. Gambarnya rated R ya. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi kasih contoh kan sesuatu yang mestinya ekstrim biar ingat. Pangeran William. Kelihatan nggak? Fotonya kelihatan nggak? Ada yang tahu nggak foto apa ini? Jadi ada satu orang iseng mengcapture foto ini. Terus seperti tadi saya katakan, dikasih sebuah narasi. Lihat, seorang anggota keluarga kerajaan Inggris ngangkat tangan dengan middle finger. Kalau saudara tidak tahu middle finger itu apa, ya sudahlah aman-aman aja. Ini buat orang barat, ini kersing. Dan sudah masuk ke Indonesia juga, anak-anak muda sekarang suka begitu juga. Wah, dengan narasi yang dibangun, terus seperti tadi saya katakan, netizen itu nggak tahu fakta kebenarannya apa, tapi karena kepo, waduh, nimpalin, ngasih komen. Komennya mengerikan. Jadi narasi tadi, ayatnya kan tadi ngomong, lidah dusta yang menyebarkan kebencian itu dibenci Tuhan loh. Jadi saya mau katakan saudara yang saya kasihi, nggak usahlah komen-komen di sosial media. Ya, kalau ada orang cerita apa nggak usah ditambah-tambahin. Kita nggak tahu kebenarannya kok. Kita nggak tahu. Jadi benar-benar tuh saring sebelum sharing. Jadi sebelum forward, sebelum kita nggak tahu kebenarannya kok. Jadi mau sharing, mau forward, udahlah nggak usah lah. Apalagi tambah-tambahin komen. Kita nggak tahu kebenarannya. Jangan sampai kita melakukan yang dibenci Tuhan. Apa? Dusta yang menyebabkan kebencian. Ya mengerti kata Yesus. Jadi mulai sekarang udahlah. Boleh gak punya sosial media? Boleh. Tapi gunakanlah untuk sesuatu yang baik. Beberapa hari setelah foto ini viral, ada yang ngepost foto yang menetralisir. Tahu bedanya? Bedanya apa? Point of view, sudut pandang. Ya enggak? Ada yang bingung? Ya bingung, gak merhatiin sih. Nih. Hanya karena perspektif.
Ada foto yang diupload, ditambah dengan narasi-narasi. Wah, menyebabkan berita yang viral luar biasa. Dampak post-truth berikutnya, kampanye untuk jabatan publik lebih menggunakan manipulasi emosi, bukan argumen berbasis data dan fakta. Dan saya mau katakan gak cuma terjadi di Indonesia, di negara berkembang lainnya juga terjadi. Kenapa begitu banyak artis, selebriti itu ada di jabatan publik? Kenapa? Karena buat orang-orang di negara berkembang yang pendidikannya belum maju, itu lebih suka dengan emosi dibanding dengan knowledge. Dampak post-truth berikutnya adalah orang jadi lebih percaya teori konspirasi atau informasi palsu dibanding data ilmiah. Katanya vaksin COVID itu adalah cara dunia, pemimpin-pemimpin dunia untuk mengendalikan populasi. Ada yang ngomong gitu. Dampak post-truth berikutnya, yang viral dianggap adalah yang benar. Kan udah viral, saya mau katakan yang viral belum tentu benar. Dan di Alkitab sudah ditulis, yang masuk kerajaan sorga itu sedikit. Pintunya sempit, jalannya susah. Makanya jangan pernah tertipu dengan yang namanya majority. Jangan pernah tertipu dengan yang namanya kuantitas. Jangan pernah tertipu dengan yang namanya jumlah. Jangan pernah tertipu dengan yang namanya viral. Karena di Alkitab sudah dibilang, yang masuk kerajaan surga orangnya sedikit. Kenapa sedikit? Pintunya sempit, jalannya susah. Jadi sesuatu yang viral itu mestinya kita semakin aware kebenarannya. Polarisasi sosial. Gara-gara era post-truth, orang jadi tidak tahu mana yang fakta dan mana yang hoax. Gara-gara itu orang jadi milih kebenaran yang sesuai yang dia suka. Nah karena si A milih yang ini, si B milih yang ini, si C milih yang ini, jadi makin terpolarisasi. Meningkatnya hoax dan fake news, sulit membedakan mana fakta, mana manipulasi. Makin susah dari hari ke hari, makin susah. Termasuk pengajaran di gereja. Kenapa saya suka belajar? Kenapa saya suka menggali? Ya karena saya pengen saya jadi tahu yang benar mana, yang kurang benar mana, yang tidak benar mana. Dan saya pengen saudara-saudara juga semakin tahu. Kenapa? Karena faktanya makin susah membedakan mana kebenaran dan tidak. Menurunnya otoritas ilmiah dan institusional. Ada sebuah buku namanya The Death of Expertise. Kematian dari orang-orang ahli, kematian dari keahlian-keahlian. Kenapa? Karena zaman sekarang publik itu merasa lebih pinter daripada orang ahli. Jadi orang ahli semakin mati. Nama judul bukunya kan The Death of Expertise. Contoh yang sederhana aja deh. Saya ganti bukan urusan teologi. Saya ganti urusan kesehatan. Saya ngobrol sama beberapa dokter, sekarang dokter itu sebelnya luar biasa. Kenapa? Dokter kalau kasih nasihat ke pasien, pasien bisa ngomong, "Dok, Google ngomongnya nggak begitu, Dok." Kurang ajar ya dokter bilang. Dan zaman sekarang bukan cuma Google, ChatGPT ngomongnya gitu, Dok. Waduh,
Tahu nggak, gue sekolahnya bertahun-tahun, prakteknya bertahun-tahun supaya bisa dapat izin praktek. Ini hanya baca Google, baca ChatGPT 5 menit, berasa lu lebih pinter. Makanya buku itu nulis The Death of Expertise. Orang ahli semakin tidak dihargai. Kenapa? Karena banyak orang merasa udah lebih pinter dari orang ahli. Jadi dokter-dokter tuh sebel banget sekarang. Ya udahlah, lu terserah mau nurut Google, mau nurut ChatGPT, nggak usah kesini lah. Ujung-ujungnya begitu. Termasuk pendeta. Kalau ngasih nasihat, orang berani ngomong. Wah, tapi yang lain ngomong nggak begitu. Ya dalam hati saya, dalam hati, ya terserah lu. Ada sebuah video ya. Ini gambar gua akan langsung ubah langsung, ini secara langsung di tablet gua ya. Ini sebelah ini adalah aslinya gua ya, wajah gua. Dan gua akan ubah sekarang. Berubah nggak? Nah, berubah kan? Berubah. Oke, gua kembali seperti sini. Gua ganti orang yang kedua. Ya. Nah, berubah. Holy cow. Ya, sekali lagi ya, ini kalian bisa lihat setengah wajah gua, setengah wajah orang lain ya, seperti ini. Dan kita coba lagi. Ini wajah asli gua coba yang ketiga. Oh, semudah itu. Ini bisa dikontrol langsung dengan AI, mengubah wajah. Seberbahaya itu. Wow. Bayangin kalau satu hari saudara dapat video call, wajahnya saya, suaranya saya. Tapi sebenarnya bukan dari saya. Atau bayangkan satu hari saudara dapat video yang mungkin viral di sosial media, ada video saya sedang melakukan sesuatu yang I don't know, mungkin immoral atau apa, wajahnya saya, suaranya saya. Padahal saya nggak melakukan itu. Dan saya mau katakan, semuanya, semua dari kita berpotensi jadi korban hal ini. Mengerikan ya. Dan ini sudah terjadi loh, bukannya 10 tahun lagi. Sudah terjadi. Teknologinya sudah ada. Orang jahatnya sudah ada dari dulu. Orang yang menulis narasi-narasi tidak baik sudah ada. Posting video, posting foto, terus dengan narasi-narasi yang tidak baik. Membangkitkan emosi netizen yang nggak tahu kebenarannya, tapi ikutan. Sudah ada. Dan tadi pesan saya kepada saudara-saudara semua, jangan ikut-ikut komen. Kenapa? Tuhan gak suka. Kan ayatnya udah kita baca tadi. Itu yang dibenci dan yang menjijikkan Tuhan. Lidah dusta. Kalau sekarang bukan cuma lidah, jari-jari yang berdusta. Yang menimbulkan kebencian, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan. Itu dibenci Tuhan. Makanya saya dengan kasih Tuhan saya ngomong, please deh, kita semua punya sosial media, please deh. Jangan nyebar-nyebarin berita yang gak benar. Oke? Terus sekarang kalau misalnya kita yang jadi korban, what to do? Kalau kita yang jadi korban, what to do? Kita korban dari berita yang tidak benar. Kita korban dari narasi yang tidak benar. Kita korban dari para pencemooh, para pengolok, para pendusta. What to do? Dan saya ketemu ayatnya.
Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan kecemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Siapa menegur orang fasik mendapat celah. Kalau saudara disuruh menyimpulkan ayat ini dari menjadi satu kata, bisa nggak? Dari ayat ini simpulkan jadi satu kata atau dua kata lah. Bisa nggak? Cuekin aja. Thank you Dewi. Jadi kalau kita mendengar berita tidak baik dari orang lain tentang kita, mendengar berita-berita viral yang tidak baik, yang tidak benar tentang kita. Ayat ini ngomong apa? Ayat ini ngomong apa? Kalau kita mau mendidik orang pencemooh, kita kan mendatangkan cemooh yang lebih besar lagi. Dan ini terbukti beberapa orang yang pernah menjadi korban netizen. Itu mereka bersaksi cerita, ya karena teman dekat jadi cerita. Mereka berusaha mengklarifikasi, mereka berusaha jelasin. Wah, tapi once mereka klarifikasi, mereka menjelaskan, itu ibarat kayak nyiram minyak atau nyiram bensin ke api. Kenapa? Yang komen lebih banyak lagi. Dan ayat ini benar. Siapa mendidik pencemooh akan mendatangkan cemooh. Siapa menegur orang fasik akan semakin dicela. Jadi kesimpulannya apa tadi? Yang tadi Dewi udah ngomong. Cuekin aja. Kenapa? Kita gak punya kontrol. Kita gak punya kontrol akan mulut orang. Kita gak punya kontrol akan jari-jari orang. Kita gak punya kontrol. Dan terakhir. Ini hukuman tersedia. Ya, hukuman itu haknya Tuhan, bukan hak kita ya. Terserah Tuhan. Yang terakhir. Go to do yang terakhir. Saya temukan jawabannya di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Sama, kalau tadi saya minta saudara simpulkan, saudara ringkas menjadi satu kata. Dua ayat ini kalau kita rangkum menjadi satu kata apa? Ada yang tahu nggak? Apa tadi? Fellowship. Thank you, Fit. Saya mau katakan kita harus punya komunitas. Kan tadi videonya udah jelas ya kita nonton. Dan saya mau katakan setiap kita berpotensi dikerjain dengan alat-alat seperti itu. Dan bisa aja video itu diviralin. Bisa aja ada narasi-narasi yang dibangun, yang melawan kita. Tetapi saya mau katakan, termasuk based on my personal experience. Kalau kita punya fellowship yang erat dalam komunitas kita, saya ulang ya, kalau kita punya fellowship yang erat dalam komunitas kita, orang-orang yang berfellowship dengan kita, mengenal kita dengan baik. Saya ulang sekali lagi ya, mengenal kita dengan baik. Merekalah yang akan ngomong, nggak mungkin Nathan begitu. Nggak mungkin Felix begitu. Nggak mungkin Ricky begitu. Kenapa? Karena aku kenal sama dia.
Tadi saya ngomong, based on my personal experience. Dan saya beruntung, saya bersyukur saya punya komunitas-komunitas yang setiap minggu ketemu. Selain Hope Church, saya punya komunitas di Banten, saya punya komunitas di Bogor yang setiap minggu sekali saya ketemu. Ngobrol, curhat, kadang saya yang curhat, kadang mereka yang curhat. Kita jadi terbangun bondage-nya. Saya bersyukur punya istri, punya anak-anak yang very supportive, bersyukur banget. Tetapi saya juga bersyukur dan beruntung punya teman-teman sesama hamba Tuhan, sesama gembala yang tahu perjuangan jadi gembala, perjuangan jadi hamba Tuhan. Jadi waktu kita ngobrol nyambung dan kita semakin hari semakin kenal, semakin erat. Jadi kalau ada berita-berita miring tentang saya, berita-berita miring tentang si A, tentang si B, tentang si C, tentang si D, orang pertama yang membela adalah orang yang mengenal kita. Setuju gak? Setuju gak? Bayangin kalau kita tidak punya komunitas. Bayangin kalau kita nggak pernah berfellowship. Waktu kita dengar berita tentang si A, tentang si B, tentang si C, yang nggak pernah berfellowship, yang nggak pernah berkomunitas, kita kan pasti mikir, oh orangnya kayak gitu ya, pantesan selama ini kalau diajak ngumpul nggak pernah mau. Boleh nggak saya mikir gitu? Boleh nggak? Tapi kalau kita membuka diri, kita cerita, kita bersaksi, kita terbuka, orang-orang akan semakin kenal kita, semakin kenal kita, semakin kenal kita. Jadi waktu ada narasi-narasi yang di luar dibangun menyerang kita, saya mau katakan tadi saya ngomong based on my personal experience. Saya bersyukur banget. Waktu ada berita-berita jahat tentang saya, justru orang-orang yang pertama kali membela saya adalah orang-orang yang mengenal saya. Gak mungkin. Terus mereka waktu telepon, waktu WA, waktu ketemu saya, bro yang kuat deh, tenang aja bro. Gua kenal lu. Bro yang kuat deh, Panatan yang kuat deh. Pastor yang kuat ya. Kenapa? Karena mereka mengenal. Jadi saya mau tutup dengan sebuah ajakan. Fellowship itu penting banget. Berkomunitas itu penting banget. Supaya apa? Supaya orang mengenal kita. Dan faktanya orang yang mengenal kita adalah pertama kali orang-orang yang akan membela kita. Kalau ada berita-berita miring. Sampai di sini setuju dulu nggak? Fellowship penting. Komunitas penting. Oleh karena itu, saya sudah ngobrol sama Pastor Lina, dan kemarin saya sudah ngobrol sama Pastor Stephen dan Ricky. Komunitas fuel di gereja kita, di Hope Church, akan semakin diperkuat. Dan saya berharap sebelum akhir tahun, pertemuan fuel akan menjadi sekali setiap minggu. Yang diuntungkan bukan saya, yang diuntungkan bukan gereja, yang diuntungkan siapa? Ya pribadi masing-masing. Bener ya Pastor Steve? Kan saya udah ngasih contoh. Orang yang pertama kali akan membela kita adalah orang yang mengenal kita. Jadi kalau ada yang masih berpikir gak penting komunitas, gak penting fellowship,
setidaknya saya sudah kasih tahu. Kalau nanti ada video-video yang tadi dibikin-bikin, ada berita-berita viral yang dibikin-bikin, yang kebenarannya nggak jelas, terus diviralkan. Dan tadi sudah saya katakan, saya highlight, saya stressing, orang-orang yang membela saya, orang-orang yang menghibur saya, orang-orang yang menguatkan saya, adalah orang-orang yang mengenal saya. Dan hal itu juga relate sama saudara-saudara. Makanya buka diri, kita punya komunitas fuel, dan kemarin udah ngobrol dan saya berharap akan jadi realisasi. Ya Pastor Steve ya? Setiap minggu 1 kali. Terserah mau on-site, mau online, terserah. Kenapa? Kita ada di zaman yang mengerikan, di mana kita butuh semakin saling memperhatikan, saling mendorong, equip each other, encourage each other. Ya kan? Saling menguatkan. Dan ditutup ayat ini, hari Tuhan yang mendekat. Kenapa? Ya karena tadi, semakin dekat dengan hari Tuhan, setan itu makin blingsatan. Mereka cari cara untuk menjatuhkan orang. Caranya gimana? Ya salah satu caranya dengan hal-hal yang tidak benar tadi. Gimana caranya mengatasinya? Ya udah, kita harus semakin stick together, semakin erat satu dengan lain. Kita bersyukur yang datang ibadah minggu makin banyak. Makanya komunitasnya nggak bisa seluruh jemaat, tapi seluruh fuel masing-masing harus semakin erat. Yang belum tergabung dengan fuel, saya dorong, saya encourage saudara untuk ikut fuel. Yang sudah tergabung, saya dorong adakan semakin intensif. Karena kita mau saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasihati, saling mengasihi. Yang mau katakan yes. WL Singers pemusik boleh maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu buat kami semua. Kami sudah dengar fakta-fakta yang terjadi di akhir-akhir ini. Engkau mengingatkan kami hidup di masa yang sangat jahat. Kepalsuan itu merajalela. Bahkan bukan hanya kepalsuan, fitnah merajalela. Dan dengan sebuah alat yang namanya sosial media, narasi-narasi yang tidak baik, kepalsuan, ketidakbenaran, bahkan berita-berita fitnah menyebar dengan sangat cepat dan sangat luas. Tapi kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Yes. Firman-Mu adalah kebenaran yang mutlak, yes, yang gak pernah salah. Dan firman-Mu berkata-kata hari ini, ada sebuah cara untuk mengatasi berita-berita yang gak baik. Ada sebuah cara mengatasi hoax. Ada sebuah cara mengatasi narasi yang tidak benar, fitnah yang kejam itu. Waktu kami berkomunitas, waktu kami berfellowship, waktu kami semakin mengenal dan semakin dikenal, di situ akan ada saling mengasihi, saling memperhatikan,
saling mensupport, mendukung, saling menguatkan, saling menghibur. Aku sungguh bersyukur Tuhan buat Hope Church, sebuah gereja yang Tuhan dirikan dengan nilai-nilai fellowship. Dan waktu kami dengar pesan ini, kami mau memperkuat fellowship kami Tuhan. Setiap fuel diperkuat. Pertemuan demi pertemuan akan semakin intens. Karena kami sadar, kami hidup di masa yang sangat jahat. Dan kami semakin butuh support dari rekan-rekan kami. Semakin butuh support dari sesama orang percaya. Semakin butuh support dari keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu yang boleh membuka pikiran kami. Sebagai gembala, sebagai pemimpin di tempat ini, aku berdoa Tuhan, supaya fuel di tempat ini boleh semakin kuat. Fuel di tempat ini boleh semakin intens. Karena kami semakin ngerti pentingnya komunitas itu. Kami semakin ngerti pentingnya berfellowship. Karena rekan-rekan yang Kau berikan buat kami, merekalah yang akan mensupport kami, membela kami, mendukung kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu. Kau berkati setiap gembala fuel yang sudah ada dengan berita yang Engkau sampaikan hari ini. Biarlah setiap gembala fuel semakin sadar pentingnya menjaga setiap peserta mereka. Pentingnya semakin memperhatikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap kami dilawat Tuhan. Setiap kami mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kemanapun kami pergi, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Haleluya, selamat hari. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.